Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Iningtyas sebagai dosen mata kuliah hukum pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak atas tanah di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi hak atas tanah di Indonesia, kita pahami dulu ya tentang instruksi ini. Untuk teman-teman mahasiswa, tolong ya, buatlah poster atau infografis yang menjelaskan bagaimana kasus permasalahan jenis hak atas tanah yang terlibat, serta bagaimana solusi yang akan diusulkan. Nah, kita melihat dengan kasus Rempang ya, yang tahun lalu. Nah, di sini kita masuk materi, definisi dan jenis-jenis hak atas tanah. Apa sih hak atas tanah itu? Hak atas tanah adalah serangkaian kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk menggunakan dan memanfaatkan sebidang tanah tertentu. Memahami berbagai jenis hak atas tanah adalah kunci untuk memanfaatkan dan mengelola tanah secara tepat. Nah, di antaranya ada 4. Yang pertama hak milik, ada hak guna usaha, hak guna bangunan, dan yang terakhir ada hak pakai. Untuk hak milik, yakni adalah hak yang terkuat, hak penuh, dan tidak terbatas. Sedangkan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu. Kemudian hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan bangunan atau hunian di atas tanah orang lain atau bukan miliknya selama jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada landasan hukum hak atas tanah di Indonesia. Yang pertama ada UU-PA, yang mana terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian ada peraturan pemerintah tentang mengatur lebih rinci hak atas tanah itu bagaimana, yakni di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang terakhir ada Peraturan Menteri ATR BPN, Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian ada di proses pengajuan dan pengurusan hak atas tanah. Bagaimana sih proses pengajuan dan pengurusan hak atas tanah? Yang pertama, yakni kita dapat melakukan permohonan hak atas tanah ke kantor pertanahan setempat. Nah, kemudian yang kedua yakni pemeriksaan berkas, di mana di kantor pertanahan akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan, termasuk di situ ada yang namanya pembayaran pajak secara lengkap. Nah, yang ketiga barulah tahap penerbitan hak, yang mana jika memenuhi syarat, maka dari kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Ya, selanjutnya di sini ada hak atas tanah, yang mana dari definisi kita sudah tahu di awal tadi. Kemudian hak atas tanah ini dapat dibebani hak tanggungan dan akan berakhir apabila pencabutan hak dan secara sukarela atau berdasarkan undang-undang. Dan hak atas tanah, hak milik ini dapat dialihkan melalui jalur menukar, jual beli, hibah, warisan, dan wasiat. Selanjutnya ada hak guna usaha yang terpaut dengan waktu selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 25 tahun. Objeknya adalah usaha tanah negara yang dapat diusahakan. Kemudian hak guna usaha ini juga dapat dijadikan jaminan hutang. Selanjutnya hak guna bangunan, yang mana hak ini memiliki terpaut jangka waktu selama 30 tahun dan bisa diperpanjang maksimal 20 tahun dan tidak bisa diperpanjang kembali. Peralihan haknya juga bisa beralih ke pihak lain namun harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada hak pakai di sini, yakni hak menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Ya. Selanjutnya jangka waktu sesuai ketentuan dan bisa dialihkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.